Pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 1958. Yang hendak kami perlihatkan ialah bukan daya destruktifnya yang menimbulkan malapetaka, melainkan penggunaannya untuk tujuan-tujuan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Pada tahun 1960 saat itu, pemerintah membentuk sebuah proyek Gamma. Hal ini merupakan sebuah langkah besar Indonesia dalam pengembangan teknologi atom. Ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Soekarno dalam pembangunan reaktor atom Indonesia yang dinamakan Training Research Isotope Production by General Atomic di kawasan Taman Sari, Bandung pada tanggal 9 April 1961. Peristiwa lain yang terjadi pada tahun 1961 adalah diresmikannya perangkat subkritik yang dikirimkan Soviet ke Indonesia. Reaktor Triga Mark II memasuki fase kritis pertama kalinya pada tanggal 10 Oktober 1964 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 20 Februari 1965. Instalasi ini digunakan untuk penelitian dan latihan fisika reaktor dan fisika inti, serta memproduksi isotop-isotop radioaktif dan mulai melakukan kegiatan ekspornya pada tahun 1971 ke Singapura. Seiring berjalannya waktu, Lembaga Tenaga Atom pun berkembang menjadi Badan Tenaga Atom Nasional. Pada tahun 1965, Presiden Soekarno meletakkan batu pertama di gedung reaktor IRT 2000 yang berlokasi di Serpong, Banten. Namun sayangnya, proyek ini tak sempat dilanjutkan. Pada tahun 1972 dimulai suatu proyek IAEA untuk pemulihan mutasi padi di bawah supervisi Dr. Knut Michelson. Benih yang diuji coba adalah pelita satu persatu pada dosis 0,2 kg dan 0,3 kg. 2 tahun setelahnya, yaitu akhir tahun 1974, reaktor Kartini mulai dibangun. Reaktor yang dibangun oleh para teknisi dan para ahli dalam negeri ini bertujuan untuk dapat mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam bidang kenukliran. Reaktor Kartini merupakan reaktor jenis Triga dengan desain reaktor tipe kolam 250 kW dengan daya operasi 100 kW. Reaktor Kartini mencapai kondisi kritisnya pada 25 Januari 1979 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Maret 1979. Kegiatan Litbang pemuliaan tanaman yang telah berjalan sebelumnya telah berhasil menghasilkan benih padi mutasi radiasi atomita pertama pada tahun 1982, disusul dengan varietas Atomita 2, 3, dan 4. Presiden RI Soeharto kembali meresmikan Kompleks Penelitian Tenaga Atom pada tanggal 8 Desember 1983 yang terdiri dari Pusat Penelitian, Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Pusat Eksplorasi Pengolahan Bahan Nuklir, dan Pusat Dosimetri dan Standarisasi Kalibrasi. Presiden Soeharto meresmikan beroperasinya reaktor serbaguna GA Siwa Besi dan instalasi elemen bahan bakar nuklir di PPTA Serpong pada tanggal 20 Agustus 1987. Peristiwa ini menandai dimulainya program nuklir Batan menuju persiapan pembangunan PLTN. Pada tahun yang sama juga, Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyetujui penggunaan iradiasi pada bahan pangan, meliputi 3 komoditas komersial, rempah-rempah, umbi-umbian, dan biji-bijian. Pada awal Agustus 1995, teras RSG GA Siwa Besi telah sepenuhnya diisi oleh elemen bakar dan elemen kendali produk Pusat Elemen Bakar Nuklir. Kondisi ini disebut sebagai teras Indonesia penuh, yang menggambarkan prestasi tinggi putra Indonesia di bidang teknologi nuklir dan sebagai modal dasar dalam menghadapi era PLTN. Seiring berjalannya waktu, Badan Tenaga Atom Nasional pun mengalami perubahan nama menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 197 tahun 1998. Pada tahun 2000, Batan mulai mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang lebih dikenal dengan Proyek Bribin. Proyek ini adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan Jerman yang dimotori oleh Batan dan Universitas Karlsruhe, Jerman.
Proyek ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Desember 2004. Di tahun yang sama, reaktor Triga Mark II yang semula berdaya 1000 kW di-upgrade menjadi 2000 kW dengan tujuan meningkatkan kemampuan produksi radioisotop dan kemampuan penelitian. Dengan penaikan daya tersebut, reaktor Triga Mark II diubah namanya menjadi reaktor Triga 2000 Bandung. 4 tahun setelahnya, Batan ditetapkan sebagai mitra IAEA untuk Center for Security Culture and Assessment atau Pusat Budaya Keamanan dan Keselamatan Nuklir pada 29 September 2014. Di tahun yang sama, Indonesia mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang pangan dari FAO dan IAEA yang diberikan langsung oleh Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano kepada Duta Besar Indonesia Rahmat Budiman. Setahun setelahnya, yaitu pada tanggal 23 Januari 2015, Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano secara resmi menunjuk Batan sebagai Collaborating Center for Research and Development and Capacity Building in Non-Destructive Diagnostic, Testing, and Inspection Technologies. Hal ini merupakan pengakuan Batan dalam segi SDM maupun fasilitas yang sudah sangat memadai dan dapat disejajarkan dengan negara maju lainnya. Pada tahun 2017, Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Batan ditetapkan sebagai IAEA Collaborating Center on Plant Mutation Breeding for Climate Smart Agriculture periode 2017-2021. Melalui penetapan ini, Batan menjadi satu-satunya institusi di dunia yang ditunjuk oleh IAEA untuk menjadi pusat kolaborasi dalam dua lingkup kegiatan yang berbeda. Pada 19 Juni 2017, 5 produk radioisotop radiofarmaka yang telah dihasilkan Batan resmi diluncurkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Produk ini kemudian dipasarkan oleh Kimia Farma dan telah masuk dalam e-katalog LKPP sehingga memudahkan pemesanan. Masih di tahun yang sama, pada tanggal 15 November, Wakil Presiden Yusuf Kala meresmikan 2 fasilitas Batan di kawasan Puspitek Serpong, yaitu iradiator gamma merah putih yang dibangun dengan kandungan lokal lebih dari 84% dan laboratorium radioisotop dan radiofarmaka. Dengan segudang prestasi yang telah berhasil dicapai, Batan juga meraih peringkat 1 keterbukaan informasi untuk kategori lembaga negara dan non-pemerintah. Dan pada tahun 2018, Batan kembali dinobatkan menjadi lembaga yang informatif dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.